Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sudah menjaga dan melihara kita. Seminggu lamanya kita boleh beraktivitas dan pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bersatu teduh sejenak, menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersatu teduh sejenak. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi namamu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari naikkan pujian kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi atau sudah kita alami, tetaplah setia mengandalkan Tuhan. Karena janji Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Percayakan janji Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menghidupiku selalu, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi dengan pujian ini, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktunya. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janjimu Tuhanku, janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi Tuhan,
terjadi di hidupku. Janji-Mu Tuhanku, Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. terpujilah nama-Mu ya Bapa yang mengasihi kami. Bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami dalam minggu ini, karena bersama dengan Tuhan kami boleh menjalankan semuanya dengan kekuatan yang dari Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini ya Tuhan kami siap untuk menyembah Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ampuni akan semua dosa-dosa kami ya Tuhan, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak di hadapan Tuhan dan ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, Kemenangan Iman nomor 97, Tuhan terima hidupku. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat 31, Jemaat Tuhan dan singers akan membaca ayat 32, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, firman Tuhan berkata demikian, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. 2-3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Darah Yesus menebus kita semua, memberikan hidup, bahkan hidup berkemenangan. Berjalan bersama Yesus, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus adalah Sang Raja kita. Mari kita naikkan pujian, lebih dari pemenang. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya dengan pujian ini, lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan meragukan kasih setia Tuhan. Sekalipun kita harus melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam, masalah datang silih berganti, tetap percayakan janji Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan akan kasih-Mu Tuhan.
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Pada hambanya silakan. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk membaca firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran ini, dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, tema kita pada minggu ini adalah melayani Sang Raja. Melayani Sang Raja. Sepanjang bulan Agustus ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menggerakkan kita Bapak Ibu untuk mempergunakan waktu yang masih ada ini sepanjang Yesus belum datang untuk mempercepat kedatangan Sang Raja. Di mana Injil harus diberitakan kepada semua suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Pada minggu ini Bapak Ibu, pada minggu yang terakhir ini, tema kita melayani Sang Raja. Kisah yang kita baca ini Bapak Ibu, adalah sebuah rangkaian dari khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Di mana ia menjawab pertanyaan para murid, kapan bait suci akan dirubuhkan? Kapan Yesus akan datang dan kapan hari kedatangan Kristus? Bapak Ibu Saudara, setelah memberikan gambaran mengenai apa yang akan terjadi mendahului kedatangannya yang kedua kali dan bagaimana sikap yang seharusnya dalam menanti kedatangannya, maka dalam bagian ini Tuhan Yesus menyatakan suatu fakta, suatu kenyataan yang akan terjadi pada saat penghakiman terakhir. Kisah ini Bapak Ibu sejalan dengan apa yang dinyatakan juga di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Bapak Ibu, dari kitab Wahyu yang tadi kita sudah baca, kita menemukan satu fakta, satu kenyataan di hari penghakiman terakhir, bahwa pada saat itu orang-orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai latar belakang sosial, namun pada hari itu terbagi hanya dalam dua kategori. Yang pertama Bapak Ibu digambarkan seperti domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Yang ditempatkan di sebelah kanan dari Sang Raja itu yaitu Yesus Kristus. Dan kambing ditempatkan di sebelah kiri Raja itu yaitu Yesus Kristus.
Di dalam ayat 34 Bapak Ibu dari Matius pasal 25 ayat 34 dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu, untuk mereka yang digambarkan sebagai domba, yang ditempatkan di sebelah kanan sang raja itu, maka raja itu akan berkata kepada mereka, hai kamu ini diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penggenapan dari janji penyelamatan yang telah dikerjakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dan pada hari penghakiman itu Bapak Ibu, ini dipastikan kembali satu penegasan, satu proklamasi, satu pernyataan yang kuat bahwa mereka yang telah percaya kepada Yesus diselamatkan dan mendapat kemuliaan surga. Dalam Efesus pasal 1 Bapak Ibu, sejalan dengan Matius pasal 25 ayat 34 tadi, mengenai kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, ini selaras juga dengan apa yang disebut di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Saya baca demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, sekali lagi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, untuk mereka yang digambarkan sebagai domba, yang ditempatkan di sebelah kanan sang raja itu yaitu Yesus, maka kepada mereka dikaruniakan kerajaan itu yaitu apa? Surga, mulia, kemuliaan bersama dengan Bapa. Dan kerajaan ini Bapak Ibu memang telah disediakan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih untuk diselamatkan menerima kemuliaan surga ini Bapak Ibu. Dalam ayat 35 selanjutnya dikatakan bahwa raja itu memberikan suatu penjelasan tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang yang mana Bapak Ibu? Yaitu orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan yang disebut digambarkan sebagai domba. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu sang raja itu mengatakan bahwa hal-hal ini yang telah kalian lakukan, ternyata orang-orang yang disebut domba, yang ditempatkan di sebelah kanan, yang menerima kemuliaan sorga itu, malah mereka merasa tidak berbuat demikian. Dalam ayat 37 berkata demikian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Saya ulangi. Maka orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang disebutkan sudah melakukan perkara-perkara yang baik dan mulia ini, justru mereka bilang, kapan kami melihat engkau dalam kondisi itu dan melakukannya. Dalam ayat 40, sang raja menjawab. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sedangkan Bapak Ibu, untuk mereka yang ditempatkan di sebelah kiri, yang digambarkan sebagai kambing, ayat 41 firman Tuhan berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk.
Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya ulangi, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tadi Bapak Ibu untuk yang di sebelah kanan dikatakan, yang digambarkan sebagai domba, mereka disebut orang benar. Kalau dalam bagian ayat 41 yang di sebelah kiri yang digambarkan sebagai kambing, disebut sebagai orang-orang terkutuk. Dan mereka Bapak Ibu dikatakan, enyah ke dalam api kekal. Ini bicara tentang penghukuman kekal, penghukuman selama-lamanya. Penghukuman ini bukan hanya untuk sehari Bapak Ibu, bukan hanya seminggu, setahun, lalu ngaso ada jam-jam istirahat. Ini sebenarnya firman Tuhan bicara mengenai api kekal, api yang suatu tempat penyiksaan selama-lamanya. Yang sebenarnya didesain, diciptakan, disediakan hanya untuk iblis dan malaikat-malaikat jahat. Tetapi pada waktu manusia memberontak kepada Allah, tidak bersedia datang kembali kepada Tuhan melalui pengorbanan Yesus Bapak Ibu, kita tahu tidak ada pilihan yang lain. Hanya ada dua kemungkinan, percaya Yesus, masuk dalam kemuliaan surga, dosa-dosa diampuni, tetapi menolak Yesus, menolak anak, menolak keselamatan melalui Yesus, maka masuk dalam penghukuman yang kekal. Dalam ayat 42 Bapak Ibu, dijelaskan tentang mengapa bisa demikian. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu apa tanggapan mereka? Dalam ayat 44, orang-orang yang disebut orang-orang yang terkutuk ini, mereka yang ditempatkan di sebelah kiri, digambarkan sebagai kambing, berkata demikian. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi orang-orang ini merasa melakukan begitu banyak hal Bapak Ibu, tetapi yang dibicarakan oleh sang raja adalah sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Seringkali orang Bapak Ibu mengandalkan apa yang dia pikir dia sudah lakukan sebagai sesuatu yang terbaik. Tetapi kita tahu di luar keselamatan di dalam Yesus, perbuatan baik manusia Bapak Ibu, itu seperti kain kotor yang sekali lagi dari manusia yang berdosa tanpa penebusan di dalam Kristus, tanpa kelahiran baru oleh karya Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan baik sekali lagi tidak akan pernah membawa seseorang kepada pengampunan dosa dan kepada surga. Sehingga di dalam ayat 46, hasil yang orang-orang yang ditempatkan di sebelah kiri, yang disebut kambing ini Bapak Ibu, yang disebut orang-orang yang terkutuk, ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, di hari penghakiman terakhir hanya ada dua manusia kategorinya. Yang pertama, mereka yang telah percaya kepada Yesus, yang disebut domba milik Allah, ditempatkan di sebelah kanan, yang mendapat kemuliaan hidup kekal dalam surga selama-lamanya. Dan mereka yang disebut, digambarkan sebagai kambing, orang yang terkutuk dan disiksa di dalam tempat yang kekal. Memang hari-hari ini Bapak Ibu, perbedaan ini tidak nampak. Tetapi kita harus tahu bahwa satu-satunya pada akhirnya, ketika hari penghakiman terakhir, maka barulah hal ini menjadi sangat jelas. Itu sebab waktu kita ada di dalam dunia Bapak Ibu, kita tinggal di planet bumi yang sama. Kita menghirup oksigen yang sama. Kita mengalami berbagai macam peristiwa yang sama, termasuk pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita bilang tidak ada perbedaan, benar. Tetapi nanti di akhir pada waktu hari penghakiman, barulah kejelasan antara orang benar, orang terkutuk, orang in Christ, di dalam Kristus, di luar Kristus. Bapak Ibu Saudara, kisah ini
tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa manusia yang berdosa diselamatkan karena berbuat baik. Dengan melakukan pelayanan ke penjara, ke rumah sakit, membuka panti asuhan, memberi makan orang miskin, menyiapkan pakaian untuk para gelandangan, atau mungkin membuka klinik gratis bagi orang sakit. Bapak Ibu Saudara, teks ini tidak bicara mengenai bahwa kita bisa selamat dengan berbuat baik karena memberi bantuan sosial. Melayani orang dalam penjara, menolong orang fakir miskin. Meskipun ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik Bapak Ibu, dan kita didorong sebagai orang percaya mengasihi sesama manusia dan melakukan hal-hal yang baik. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa Injil, kabar keselamatan di dalam Yesus dapat digantikan dengan perbuatan sosial. Sesungguhnya Bapak Ibu, ini satu hal yang dapat dikerjakan bersama-sama. Tetapi Injil Bapak Ibu, berita bahwa orang berdosa hanya dapat diselamatkan melalui pengorbanan Yesus, ini adalah hal yang paling utama. Seringkali waktu orang membaca kisah ini, mereka menghubungkan seolah-olah orang bisa selamat dengan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya. Kisah ini menyatakan bahwa orang yang sadar bahwa ia telah diselamatkan oleh anugerah atau hanya oleh karunia Allah. Anugerah, karunia atau hadiah adalah pemberian yang diberikan atas dasar hati, keputusan, tindakan dari si pemberi, bukan oleh karena kebaikan orang yang menerima. Bapak Ibu, kita orang berdosa tidak layak masuk surga dan tidak bisa selamatkan diri kita sendiri. Tetapi pada waktu kita merendahkan hati menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, itu kita menerima anugerah. Kita tidak membayarnya dengan perbuatan baik. Karena itu Bapak Ibu, ketika mereka melakukan perbuatan baik dengan melayani manusia atau mengisi kebutuhan manusia yang digambarkan lapar dan haus, orang yang terlantar, tidak mendapat tempat tinggal, orang asing, telanjang, menyangkut kemiskinan, sakit, terpenjara. Maka orang-orang ini yang digambarkan sebagai domba yang ditempatkan di sebelah kanan sang raja itu tidak melakukan hal ini untuk mendapat imbalan atau pamrih dari manusia. Atau juga mereka tidak melakukannya untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen berpikir dia bisa selamat oleh karena perbuatan baiknya di dalam melayani orang miskin, melayani orang terlantar, melayani kemanusiaan, maka dia sedang keliru Bapak Ibu. Teks ini tidak bicara demikian. Yang sesungguhnya adalah waktu kita telah percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita telah diampuni, surga telah dipastikan bagi kita. Atas dasar itulah baru kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk dapat keselamatan, kita sudah diselamatkan. Bukan untuk dapat pengampunan dosa, karena kita sudah diampuni. Sebagaimana Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dari Efesus pasal 8 sampai dengan ayat ke-9 ditegaskan kita diselamatkan oleh anugerah. Kita terima dengan percaya saja, bukan karena perbuatan baik, bukan karena melayani orang miskin, bukan oleh karena kita menguji orang di penjara, atau bukan juga karena kita rajin mendoakan orang di rumah sakit Bapak Ibu. Ini betul-betul karena anugerah. Tetapi orang yang sudah tahu dia telah diselamatkan, setelah tahu diselamatkan, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Kita ini melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai tanda syukur sudah diselamatkan, kita melayani. Kalau kita melayani dalam bidang kemanusiaan, merawat orang sakit, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit,
Atau orang yang sedang berduka kita hiburkan, kita dampingi. Orang miskin kita bantu secara sosial. Orang yang menderita kita angkat kembali. Orang yang diperlakukan tidak adil kita dampingi. Tetapi Bapak Ibu, itu dilakukan bukan untuk mendapat keselamatan. Ini dilakukan karena kita telah memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah mendapat belas kasihan Tuhan dan tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh karunia Allah, maka kita hidup sungguh-sungguh untuk melayani Sang Raja. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang menjadi dasar bagi visi Gereja KMI Indonesia Tanjung Selor, yaitu hidup bagi Kristus, living for Christ. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, dasar dari hidup bagi Kristus, gereja yang hidup bagi Kristus, living for Christ, adalah kepastian bahwa kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Dan kalau Kristus sudah mati untuk kita, firman Tuhan bilang, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Siapa? Untuk Yesus, Sang Raja itu, kita layani Dia, dan kita hidup dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di dalam cara kita untuk apa? Menyaksikan akan Yesus yang hidup di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita yang sudah mendapat belas kasihan Tuhan, setelah diselamatkan dari dosa, diberi hidup yang baru dan jaminan surga, kita bertekad untuk melayani Sang Raja dengan menjadi saksi Kristus yang setia. Karena Bapak Ibu, Injil Kerajaan Allah harus diberitakan kepada semua suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Engkau ada peran di sini, engkau harus melakukan bagianmu. Kita harus menyelesaikan tugas ini dalam generasi kita. Dan juga marilah kita memberi diri, kita berdoa dengan sungguh-sungguh bagi para penginjil, bagi pekabaran Injil. Kita juga memberi sumber daya kita Bapak Ibu, keterampilan-keterampilan kita. Dan juga keuangan kita Bapak Ibu, untuk mendukung pekabaran Injil. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani Sang Raja. Salah satunya adalah dengan terlibat secara langsung di dalam pemberitaan Injil. Selain itu Bapak Ibu, kita memberitakan Injil, jangan lupa, sebagai sesama manusia, kita juga bisa mengisi kebutuhan manusia yang menderita. Agar kasih Allah yang sudah kita alami, kita nyatakan juga dalam bentuk-bentuk nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita menjalankan pelayanan diakonia kita. Berjalan bersama-sama juga dengan tekad kita untuk memberitakan satu pelayanan yang holistik sifatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam bulan Agustus ini, di minggu terakhir perayaan bulan misi ini, hari ini juga, marilah kita memberi persembahan khusus kita yang akan kita persembahkan Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan melalui Departemen Misi Gereja KMI Injil Indonesia. Bapak Ibu yang ingin memberi, kami sudah menyiapkan untuk persembahan khusus. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah, boleh disisihkan. Dan seperti biasa, persembahan-persembahan yang lain pun dapat Bapak Ibu kirim melalui rekening bank kita, atau diantar langsung melalui bendahara. Dan khusus untuk persembahan pekabaran Injil untuk Departemen Misi di Jakarta, mari Bapak Ibu siapkan secara khusus. Kita mau topang semua hal yang baik ini, karena kita sedang melayani Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu, bahwa memang Engkau pasti akan datang kali yang kedua. Kami tidak akan tahu kapan saat itu tiba. Tetapi Engkau telah menugaskan kami untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai kepada suku bangsa terakhir yang harus mendengar Injil, barulah tiba kesudahannya. Teguhkan hati kami untuk sadar kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi waktu kami sudah diselamatkan, kami harus hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai tanda kami sedang melayani Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji Tuhan atas firman Tuhan sudah kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam dalam rangka bulan misi, minggu terakhir ini kita akan memberi persembahan khusus untuk PI Pusat. Untuk itu kita akan memberi persembahan khusus untuk PI Pusat. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan, serta berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memberi persembahan kami kepada-Mu. Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberi, bahkan yang belum memberi. Berkati kami semua dalam kehidupan kami, dalam segala usaha kami. Dan kami juga berdoa untuk pengurus jemaat yang mengelolanya. Engkau senantiasa memberi hikmat kepada mereka, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, secara khusus untuk penginjilan pusat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 68, tambahlah kasih-Mu akan dikau. Doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Martabit. Kepada Ibu Pendeta Martabit, silakan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya akan membawa kita di dalam doa syafaat, terlebih dahulu saya akan membaca nama-nama saudara yang berulang tahun pada minggu ini, dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Agustus 2020. Mikael Evander, Joan Hosea Vigo Namking, Kayogi Jengker, Kelin Aulina Valencia Heri, Edi Chandra, Susilawati, Albertina Daring, Emi Ujang, Vira Elvionita, Katrin Agustina, Tommy Natalino, Agustina Sofera, Anita Juk, Agnes Indah Carolina, Edi Chandra, Yohana Usun Paran, Kennedy Boy, Tri Agustus Otnel Endun, Roman Saan Auro, Rio Adi Pranata, Rosita Njau, Delgan Tri Rivaldo, Evander Alvaro Santosa, Hernandez Stefano Kayo, Gracia Urai, Jospin Walanti, Ricky Mailis Nataliagel, Rese Leandro, Mikaela Immanuel, Angelo Nova Putra. Kemudian yang berulang tahun pernikahan, Berlan Ginting dan Korleni, Hendrik
Lirin dan SP Irawati, Bayu Kristiono dengan Marlena Namsun, J. Samusir dengan Yeti Mina, Lencau Roben dengan Herlina, Markus dan Meldiana Sofiana. Selamat ulang tahun dan panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu, sehingga pada hari ini, hari perhentian di mana kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap pribadi dan keluarga, bahkan jemaat secara keseluruhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun, dan kami yakin Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, baik pribadi dan keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, demikian juga kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan kepada jemaat kami sepanjang minggu ini dalam aktivitas masing-masing. Tuhan telah menyertai sehingga pada saat ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini juga tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami teringat akan saudara kami Sapukding, Ferry Gunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel, Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Herman Wati, Surya, Bertolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekiung, Devisung, Dewisiana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong saudara-saudara kami ini, baik yang ada di rumah sakit atau yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Bahkan yang tidak sempat melaporkan diri sekalipun, kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan pemulihan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka sanggup menghadapi penderitaan yang mereka alami. Dengan yakin kami percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan akan berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan bagi mereka. Kami juga teringat akan keutuhan bangsa dan NKRI, serta para pejabat negara dari pusat sampai daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati para pejabat bangsa kami atau pemimpin bangsa ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Kaltara, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami berdoa supaya Tuhan berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa ini, secara khusus daerah kami. Dan demikian juga bupati dan wakil bupati serta jajarannya. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati mereka, menolong mereka dan memberikan kemampuan untuk mereka dalam memimpin kami dalam daerah ini. Sehingga apa yang mereka rancangkan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemilihan, baik gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Bahkan
hal-hal lain yang dirancangkan di dalam pemilihan ini, biarlah Tuhan akan memberkati, turut campur tangan. Kami tahu siapapun yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, kami tahu ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tentu Tuhan mau pakai mereka untuk membangun daerah kami, membangun bangsa kami, membangun masyarakat kami. Dan kami yakin Tuhan berikan mereka takut akan Tuhan, berikan mereka hati yang bertanggung jawab, siap melakukan hal yang baik untuk membangun masyarakat kami dalam daerah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang dirancangkan dalam pemerintahan, secara khusus Kabupaten Bulungan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk dalam kepemerintahan. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik. Sehingga mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Sehingga ada orang yang akan tertarik dan mau percaya pada Tuhan lewat kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga teringat akan rencana-rencana di dalam daerah kami, secara khusus dalam daerah Kayan Hilir. Rencana Rakerda yang akan dilaksanakan di Tanjung Selor pada hari Senin. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati dalam rencana ini. Semua peserta yang akan datang Tuhan siapkan mereka dengan memberi kekuatan kesehatan. Dan panitia dan jemaat Tanjung Selor sebagai tuan rumah. Tuhan pakai mereka dengan kuasa-Mu, beri kekuatan kesehatan, kerjasama yang baik. Dan badan pengurus daerah sebagai penyelenggara. Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan menolong kami semua sehingga semua yang kami rencanakan, biarlah Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk penginjilan baik yang ada di dalam daerah kami maupun di luar daerah ini. Kami bersyukur karena pada bulan ini kami boleh memfokuskan baik pelayanan kami, doa-doa kami untuk para penginjil, untuk penginjilan baik di dalam daerah maupun wilayah bahkan sampai pusat. Kami percaya Tuhan memberkati sehingga semua sarana yang kami pakai, semua orang-orang yang siap mendukung dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak hal yang kami rindukan Tuhan kerjakan. Engkau tahu yang terbaik. Kami tahu rencana Tuhan untuk negara kami, untuk daerah kami, bahkan untuk provinsi kami. Bahwa Tuhan ingin memenangkan banyak orang lewat kami sebagai anak-Mu. Supaya banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Oleh karena itu Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat, menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk umat-umat Kristen, para pemimpin, baik di pusat maupun sampai ke daerah. Tuhan memberkati setiap kepengurusan yang ada, Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga karena pada saat ini, dalam beberapa minggu yang lalu, kami boleh melaksanakan beberapa pembangunan dan boleh selesai dengan baik 2 unit rumah dinas asisten. Dan puji Tuhan, kami bersyukur apa yang kami capai itu semua karena pertolongan dan pimpinan Tuhan dan kerjasama yang telah Tuhan izinkan kami lakukan dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami lebih lanjut. Bahkan program-program pembangunan lainnya, baik gereja yang ada di Sengkawit, kami percaya Tuhan juga akan menolong. Dana yang dibutuhkan, Tuhan memberkati. Panitia yang telah ditentukan, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan berikan kami kerjasama yang baik, semangat untuk membangun, bahkan mendukung pelayanan ini dengan dana yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dan kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh menyampaikan segala kerinduan hati kami kepadamu. Ada banyak hal yang ingin hamba sampaikan. Hamba terbatas untuk mengungkapkan satu persatu, tapi Allah mengetahuinya. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami kepada Bapa di sorga. Karena kami meminta semuanya dan mengucap syukur atas semuanya hanya di dalam nama Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu silakan diri, mari kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pegang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk waktu memuji Engkau, mendengar firman, dan juga kami telah memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami sangat bersyukur melalui persekutuan ibadah pada hari ini kami diteguhkan kembali untuk melayani Engkau ya Yesus sebagai Raja. Dan sambil kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, kami melakukan penugasan kami untuk menjadi saksi dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Anak-Nya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupan-Mu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.